Lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami akan isi neraka jahanam itu dari banyak kalangan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak pernah digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak pernah digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, sama binatang juga punya mata. Binatang dikasih mata tidak dimanfaatkan untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau cuma telinga doang tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, untuk tidak menyimak bagaimana kandungan ayat-ayat Allah, hikmah-hikmah yang menyebar di hamparan langit dan bumi ini, tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, maka telinga kita sama dengan telinga binatang. Maka kalau itu yang terjadi, ulaika kal an'am, maka manusia seperti binatang. Bal hum adall, bahkan mereka lebih tersesat. Bahkan manusia kalau udah menjadi hawa nafsunya, dia bisa menjadi rakus. Mengapa dia lebih tersesat dari binatang, lebih hina daripada binatang? Kalau serigala ditaruh di satu kandang kambing, ada 10 kambing di dalam satu kandang, serigala dimasukin, paling yang dimakan oleh serigala cuma satu, Pak. Cuma satu. Tapi begitu manusia yang dimasukin, bukan hanya kambing yang hilang, kandang-kandangnya hilang juga. Jadi dijual. Itu saking rakusnya manusia ketika hawa nafsunya yang lebih dominan daripada ketakwaan, lebih sadis daripada binatang. Binatang makan cuma untuk mempertahankan hidup saja. Binatang makan cuma mempertahankan hidup. Udah makan, sudah. Tapi kita udah kenyang aja masih makan lagi. Dari sini kita makan pagi. Di rumah bini udah nyediain nasi uduk, makan lagi aja. Siang dikit udah mulai makan lagi. Habis johor emang waktunya makan, ya, makan lagi aja kita. Sore makan terus. Jadi kalau hawa nafsu diperturutkan itu, masya Allah, seperti kita minum air laut. Makin diminum makin haus. Ya, gitulah dunia kalau diperturutkan. Maka Allah menyiapkan yang namanya jalan takwa. Jadi hawa nafsu, Ustaz, kemana sih? Allah kan menginginkan kebaikan, kemudahan, ya. Kenapa Allah harus menciptakan hawa nafsu di dalam diri manusia? Ya kan? Kalau memang menginginkan kebaikan kepada manusia, nggak usah ciptain hawa nafsu, kan aman, beres gitu. Jawabannya sederhana, kalau manusia nggak dikasih hawa nafsu, lo manusia nggak diciptakan oleh Allah, cukup malaikat aja, kan begitu? Iya kan? Apa yang diciptakan manusia? Yang jawaban berikutnya adalah karena memang manusia diciptakan hawa nafsu justru untuk memunculkan nilai ketakwaan kepada diri manusia. Kan ketakwaan itu apa namanya? Turunannya apa? Ada sifat takwa itu turunannya jujur, sabar, ya kan, ikhlas, ridho, ya kan? Itu turunan takwa. Sementara turunan fujur itu adalah marah, ya kan? Terus apa?
dusta, ria, ya, ujub, takabur, sombong. Jadi Allah menciptakan hawa nafsu justru untuk memunculkan nilai ketakwaan kita. Ketika kita mau berdusta, kita ingat ada yang namanya jujur. Maka dusta ini harus kita lawan kejujuran. Ini bapak-bapak pernah nyuci gak? Pernah nyuci pakaian gak? Hah? Pernah nyuci pakaian? Yang dibuang kotorannya apa pakaiannya? Kotorannya, ya kan, bukan pakaiannya. Maka bagaimana kita mensucikan hati kita? Ya, ini jalan nafsu ini harus kita kalahkan dengan ketakwaan. Bukan kita buang, tapi kita lawan dengan ketakwaan. Kalau berdusta, mana ada jujur. Atau orang yang berdusta kita lawan dengan kejujuran. Sebab manusia kita tidak bisa dikatakan sebagai orang jujur kalau nggak Allah ciptakan dusta, kedustaan, benar nggak? Orang jujur banget, dari mana sampai tahu? Nggak pernah saya melihat dia berbohong, berdusta, kan begitu. Kalau Allah nggak ciptakan sifat dusta, maka kita tidak pernah mengenal ada orang-orang yang jujur. Ketika Allah tidak pernah menciptakan amarah, maka kita tidak pernah melihat ada orang yang sabar. Maka ketika ada orang marah, kita lawan dengan kesabaran. Untuk memunculkan nilai takwa kemuliaan kita, agar terlatih sifat sabar kita, maka ada amarah. Maka ketika pasangan kita, istri kita ngomel terus, kita diam, kita sabar. Ya. Jangan istri marah kita tambah marah lagi, akhirnya perang. Ini yang bisa merusak. Begitu juga istri, ketika suami datang suntuk, ya mungkin proyek yang gol-gol, pulang marah, marah-marah, ya. Istri jangan ditambah melawan dengan marah. Ngapain sih lu begini? Lu ngapain? Wah, udah ribut jadinya. Maka kita harus lawan gitu loh. Kalau pasangannya ya lagi marah, kita yang sabar. Ibu bapak terutama nih kadang-kadang juga hilang kendali juga. Jadi kalau bini itu selalu marah, selama dia tidak melanggar syariat, kita sabar. Bini marah, kita diam. Diam itu emas, Pak. Diam itu emas. Maka ketika istri minta emas, kita diam aja, Pak. Benar gak? Iya. Jadi selalu hawa nafsu itu justru ada untuk memunculkan nilai-nilai ketakwaan. Yang dusta kita lawan dengan jujur, amarah kita lawan dengan sabar. Ya. Makanya Rasulullah kenapa sangat mencintai sahabat Abu Bakar? Sahabat Abu Bakar adalah orang yang sangat penyabar. Sangat penyabar. Dan ketika manusia selalu sabar, maka yang dia dikelilingi oleh malaikat. Ketika dia nggak sabar, malaikat pergi langsung. Pergi langsung. Yang datang akhirnya setan. Ketika ada yang ujub, takabur, kita lawan dengan tawadhu. Kita rendahkan hati kita, bukan merendahkan diri, rendahkan hati kita. Serendah-rendahnya sampai orang nggak bisa merendahkan kita. Ketika ada yang seperti itu, maka dahsyat luar biasa. Jadi sekali lagi, bagaimana caranya sih supaya melatih itu? Ya tadi itu ayat surat Asy-Syams ayat 8-10. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, sungguh sangat beruntung, sangat berkah, sangat tenang, sangat tentram, mengandung banyak kebaikan. Siapa itu? Man tazakka. Orang yang selalu mensucikan hati. Disucikan apa? Dengan itu tadi nilai takwa. Fujur-fujurnya ya dibersihkan dengan nilai-nilai ketakwaan. Memuncul fujurnya lawan dengan nilai-nilai ketakwaannya. Waqad khaba man dassa, dan sungguh sangat beruntung, hancur, rusak orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Dengan apa tadi? Hawa nafsu, dengan fujur, dengan selalu tidak membiasakan ya jalan-jalan ketakwaan tadi itu. Dan salah satu pintu masuknya adalah dengan kita membiasakan bismillah. Jadi selalu dibimbing oleh Allah ya jalan kita. Ketika kita dengan bismillah, maka kita ingin Allah selalu membimbing kita. Ketika kita membaca bismillah, kita mengharapkan hidayah dari Allah, kita mengharapkan penjagaan dari Allah, kita mengharapkan bimbingan dan pertolongan Allah di dalam setiap perbuatan kita. Maka kalau itu dilakukan, maka insya Allah ya, jalan kita akan senantiasa berada di jalan takwa, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangin Pak, di dalam rumah tangga itu seringkali berperang antara ketakwaan dan fujur itu. Bapak pulang dari kantor sengaja pengen makan di rumah, ya kan? Udah sumpuk dengan kerjaan kantor, segala macam masalah di luar, sampai rumah makanan belum siap, istri dandan juga kagak, bawa remason lagi, ya kan? Rumah berantakan, mumet pikiran. Kita di situ diajarkan untuk sabar. Kita diajarkan di situ untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang. Lu kerjanya apa di rumah sih? Wah, dari pagi nyari duit segala macam, sumpah banyak masalah di rumah. Asik selonjoran main HP, rumah berantakan, anak nangis, nggak keurus, makanan aja belum siap, habis kita omelin. Padahal kita nggak tahu gini, kita datang lagi main HP pas lagi istirahat, ya kan? Sebelumnya dia habis nyuci pakaian kita, pakaian anak kita. Sebelumnya lagi nyiapin yang lain segala macam. Tapi kita melihatnya pada kondisi kita pula. Maka di situ kita dilatih untuk jalan takwa, jalan takwa. Godaannya dan pilihannya dalam rumah tangga yang real itu banyak. Suatu hari ada seorang suami pulang kerja, Pak. Udah capek benar dia, udah pengen bayangin udah makan di rumah sama istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang udah pulang Bang? Iya. Yuk kita makan deh. Aduh Bang, mohon maaf. Kenapa? Lagi belum selesai masakannya. Baru aja dimasak masakannya, belum matang semuanya Bang. Jangan kita bilang, lu jadi bini ya. Jangan, oh iya dah. Kalau begitu Bu, tolong sambil nunggu masakan matang, seduhin Indomie saya deh, biar supaya ganjel aja. Dia udah gak tahan nih, sengaja dari rumah, dari kantor gak makan, pengen makan di sini. Ya Bang, tunggu Bang. Bininya karena ketakutan sama suaminya yang gak enak segala macam, dia buru-buru masak Indomie. Itu jadi dia ngambil garam yang harusnya buat sayur,
ya kan? Udah dikasih bumbu Indomie nih, dikasih bumbu Indomie, begitu dia mau sambil masak, namanya juga udah kalut pikirannya, ya. Dia mau masukin garam ke sayuran, dimasukin ke Indomie yang bininya. Kebayang kayak gimana rasanya itu kan, udah pakai bumbu Indomie, ditambah 1 sendok garam lagi ke Indomie. Ini bang, udah masak nih ini Indominya, silakan bang sambil nunggu makanan, makan dulu. Itu suaminya jajalin kuahnya, biasa kita kalau makan bakso apa jajalin kuahnya. Waduh, ada yang aneh nih. Ini suami ini luar biasa. Dia nggak marah. Loh kita kalau kurang kalut begitu gua ngamuk kak kita bang, lu mau meracunin gua kan gitu kan. Bu, ada apa bang? Sini dulu. Kenapa ya lagi masak nih bang? Sini dulu. Abang ini pengen makan bareng. Ya lah abang begini, udah sini abang pengen makan bareng, sini dulu. Makan bareng. Akhirnya duduk situ bu, duduk ya. Kita makan bareng. Coba kan mie-nya cuma 1 bang. Udah abang pengen nyuapin kamu. Udah lama kan abang gak pernah nyuapin kamu. Abang bisa aja bang. Ingat kita pengantin baru saling suap-suapan. Ya abang suapin ya. Iya udah bang, disuapin sama abangnya. Gimana kira-kira? Masya Allah. Jatuh tersungkur tuh perempuan, istri langsung sujud, cium tangan kaki suaminya, mohon maaf. Akhirnya muncul kemesraan, muncul banyak kebaikan di situ, masya Allah. Coba kalau kita datang, begitu kita cicipin asinnya luar biasa, kita ambil jalan bujur, berantakan itu rumah tangga. Lu emang nggak pernah nyenengin suami lu, masak aja kagak bisa, apalagi yang lain lu. Jangan. Habis pak, buat kembali akhirnya berantakan semuanya. Tapi kalau kita ambil jalan takwa, masuk indah. Ustaz pernah mencoba? Belum, saya juga susah. Makanya Ustaz jarang bawa ini pak ceramah pak begitu pak. Teorinya doang kadang-kadang bisa gitu. Berat, benar nggak? Iya, prakteknya berat pak. Masya Allah, luar biasa. Kita sama-sama mencoba, sama-sama membiasakan itu bagaimana melatih diri kita. Karena suami itu kadang-kadang egonya tinggi pak, selalu merasa benar sendiri. Jangankan benar, salahnya aja nggak mau disalahin pak suami itu, benar nggak? Ini ada kesalahan di dalam rumah tangga, bini yang kita salahin pak. Iya, bini benar kita salahin tuh, nggak mau kalah kita. Nah ini yang begini ini, yang kadang-kadang sering membuat rumah tangga nggak harmonis, rumah tangga jadinya nggak adem, nggak tentram. Karena memang kita selaku suami merasa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Oh, laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan, lebih dominan, lebih berkuasa dari perempuan. Ini sering orang mensalah tafsirkan arti qawwam ini, ya kan? Dianggap laki-laki lebih kuat dari perempuan. Padahal banyak perkara yang perempuan lebih kuat dari suami pak. Banyak. Banyak istri yang lebih kuat dari suami. Kita kalau melakukan apapun cepat capek. Satu perbuatan aja pak. Kalau perempuan itu masya Allah, pekerjaannya banyak, multi talent. Dia kalau masak nih bisa sambil ngepel tuh perempuan pak. Masak sambil ngepel, sambil nungguin cucian, itu sambil nyuapin anak kadang-kadang, bahkan masih bisa sempet update status tuh perempuan. Kalau kita udah ngerjain sesuatu udah nggak bisa diganggu pak, udah konsennya satu itu. Bahkan kalau kita lagi di komputer gitu dipanggil istri bisa nggak denger kita, benar ya gitu. Kita fokusnya satu. Tapi perempuan bisa multi talent, satu waktu bisa ngerjain banyak kegiatan. Buat perempuan. Perempuan sakit kayak apapun pagi pak, kopi udah nongkrong di meja. Yang biasa ngopi, benar nggak? Yang biasa ngopi pasti bangun tidur kopi udah tersedia. Paling nggak istri nawarin, bang kopi ya bang, gitu. Kita bangun tidur sarapan udah tersedia. Walaupun sakit dibela-bela itu bini untuk sarapan.
Kita meriang dikit, aduh, kerokin gua apa? Bikinin air panas, kurang panas nih. Manja banget kita, Pak. Benar ya? Manja banget kita, lebay kita. Iya. Katanya kuat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi banyak sisi-sisi kita yang justru kalah sama perempuan. Karena memang qawam ini sesungguhnya maknanya adalah qawam itu kan berdiri, Pak. Maknanya dari koma yang artinya berdiri, membangun. Laki-laki itulah yang membangun rumah tangga. Laki-laki itulah yang membangun jiwa perempuan. Laki-laki itulah yang membangun ya akhlak perempuan. Jadi kita yang menjadi kepala madrasahnya, kepala sekolahnya dalam madrasah rumah tangga, kita yang membangun itu. Kalau persoalan kuat, banyak istri yang lebih kuat dalam sisi kehidupan kita, perempuan yang banyak yang lebih kuat. Kita mohon maaf ya. Habis berhubungan aja langsung ngorok kita, Pak, kadang-kadang. Benar enggak? Iya, langsung letoy. Perempuan mah kagak. Gitu. Benar enggak, Pak Dokter? Iya. Justru maksud ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu laki-laki yang membangun itu, membangun peradaban rumah tangga, membangun akhlak rumah tangga, membangun situasi kondisi kondusif, ketentraman dan sebagainya dalam rumah tangga. Ini harus dipimpin oleh laki-laki, karena tugas laki-laki adalah membangun kebaikan, membangun akhlak istri, membangun peradaban, membangun kebaikan-kebaikan, dan membangun ya jalan-jalan takwa dalam rumah tangga dan masyarakat. Itu fungsi daripada laki-laki. Semoga yang sedikit ini membawa banyak kebaikan buat kita semuanya. Saya mohon maaf banyak absennya karena memang sering keluar kota kemarin, apalagi saya habis umroh langsung haji terus langsung safari dakwah. Jadi hampir setiap bulan sekarang saya safari dakwah. Nanti tanggal 24 sampai tanggal 30 September saya keliling ke Dumai, ke Rohil lagi, ya ke Pekanbaru, keliling di sana. Ya. Itu juga nanti di bulan Oktober kita ke Kalimantan Barat. Ya. Belum lagi umrohnya. Ini kemarin saya mau dikontrak sampai satu travel sampai tahun 2003 setiap bulan berangkat umroh. Alhamdulillah luar biasa kalau jadi, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan belum lagi yang setiap bulannya kita safari dakwah. Maka nanti kalau ya alhamdulillah Ustaz Pak Dokter sering ngingetin saya, ya kadang-kadang meleset juga jadwal, kadang-kadang kita sampai tanggal sekian, katanya ada minta tambahan. Kayak kemarin di Ternate, kita udah mau pulang sorenya, gitu kan. Tapi ada yang minta kajian subuhnya, ya, ada yang minta kajian subuhnya. Terus kita mau pulang, udah nggak apa-apa, di cancel, nanti kita yang antar, kita yang cover segala macam. Akhirnya terpaksa nginep lagi ngisi kajian subuh. Begitu kadang-kadang banyak acara yang merembet kemana-mana gitu, minta ada request masjid-masjid yang lainnya begitu ya, itu. Nah itu yang sering gak terduga, kadang-kadang jadwal meleset. Pak Dokter hubungin besok, siap gak? Kalau di jadwal sih insya Allah saya sudah pulang, tapi ternyata belum pulang, itu kayak gitu ya. Jadi saya mohon maaf kalau kemudian flyer udah nyebar ternyata sayanya nggak datang begitu ya. Saya minta maaf, kadang-kadang di lapangan ada perubahan waktu. Kita doakan semoga di pagi hari yang berkah ini hidup kita diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita menjadi nilai ibadah, rumah tangga kita tentram dan selalu diberkahi oleh Allah sehingga terisi mawaddah warahmah, sakinah, anak-anak kita soleh-solehah semuanya, dan kita mudah-mudahan ditakdirkan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li dzalali wajhikal karim wa ajmi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.